Coba geser semua kawan-kawan. Yang satu kita geser, yang dua juga kita geser, terus yang nomor 3 juga kita geser. Sekarang 3 thermal overload kita simulasikan terjadi gangguan kelebihan beban. Nah, di sini bisa dilihat rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali di Senat 0664 Bang Datuk Channel. Oke guys, di sebelah kanan saya ini sekarang ada panel ya, panel untuk kontrol kandang ayam broiler. Jadi di sini disiapkan untuk 6 blower, cuma untuk fungsi secara maksimal sekarang itu baru di 3 blower. Nah, memang ada komponen yang sudah saya pasangkan untuk 6 blower ya. Cuma komponen inti itu sensor untuk suhu, yaitu termostat STC 1000 itu masih saya pasang 3 ini. 3 ini berarti masih untuk 3 blower untuk satu lantai ya. Nah, kita akan fokus ke bagian dalam, terutama di bagian thermal overload. Di sini masing-masing untuk blower, untuk thermal overloadnya saya pasangkan di sini buzzer mount panel ya, atau alarm yang mengindikasikan atau yang menginformasikan ketika terjadi overload pada motor blowernya. Memang di sini per satu blower itu saya pasang satu buzzer mount panel atau alarm agar dapat diidentifikasi motor mana yang sebenarnya bermasalah ya kawan-kawan ya. Ada juga kawan-kawan kita yang memproduksi panel, itu untuk alarm ini dipasang satu untuk semua motor blower. Tapi saya memang mengkhususkan untuk alarm di thermal overload ini satu persatunya saya pasangkan alarm di sini ya. Memang ada kelebihan, ada kekurangan juga ya kawan-kawan ya. Kekurangannya yaitu biayanya agak sedikit bertambah. Namun untuk kelebihannya itu lebih dirasakan oleh peternak itu sendiri ya. Jadi tidak direpotkan melihat dulu ke bagian thermal overload mana yang terjadi trouble ya. Oke kawan-kawan, di sini ada sedikit tambahan, itu di timer untuk intermittent, yaitu timer di Omron. Itu saya tambahkan di sini ada saklar 6 ampere untuk ukuran 19 mili ini ya, 19 mili. Jadi ini karena persoalan di timer ini ketika sedang beroperasi atau sedang jalan ya untuk fungsinya, itu kita rubah settingan, itu belum akan langsung merubah ke settingan baru yang kita setting, melainkan harus di reset dulu, harus di off kan dulu untuk power supply-nya. Kemudian baru dia bisa beroperasi dengan settingan yang baru kita rubah atau baru kita inputkan ke timer yang di sini ya kawan-kawan ya, yang digunakan untuk intermittent di kandang ayam broiler ya. Di sini saya tambahkan masing-masingnya itu ya, mungkin sedikit berbeda dari panel yang saya review sebelumnya yang saya pasang di kandang ayam Si Junjung ya atau Sumpur Kudus. Itu belum menggunakan saklar untuk power supply dari timer Omron ini. Di sini saya tambahkan di masing-masingnya. Dan nanti bisa kita sesuaikan juga, bisa kita pasang kembali ya di panel tersebut kawan-kawan. Kita akan masuk ke bagian dalam panel dan saya akan jelaskan tentang fungsi thermal overload ya rekan-rekan ya. Tetap ikuti di ulasan kali ini. Baik kawan-kawan, kita akan masuk ke bagian dalam panel. Sebelumnya kita review dulu sedikit yang di bagian pintu panel ini ya. Di sini karena memang supply yang masuk baru satu pas, jadi untuk tegangan baru termonitor di satu pas. Di sini saya masukkan tadi untuk saya hubungkan power supply-nya di pas AR ya. Jadi untuk pas AS dan T itu masih kosong. Nah, di sini fungsi saklar tadi, saklar untuk power supply dari timer Omron untuk intermittent ini, di sini dia ya kawan-kawan ya. Nah, di sini off. Nah, untuk nyeting ini di sini ya, ini saya lihatkan ya. Di sini ada T1 ya, ada T1, kemudian ada T2 dari sebelah kiri ini, kemudian sebelah kanan. Dan di sini untuk settingannya juga bisa dirubah. Ini second, bisa dirubah. Ini 0,1 second. Kemudian ini second kembali. Ini 0,1 menit ya. Kemudian menit, kemudian 0,1 hours, kemudian second, kemudian hours, kemudian menit, kemudian hours, kemudian second kembali ya. Nah, ini tergantung kebutuhan di kandang untuk peternak. Nah, untuk menyeting ini kawan-kawan, ketika sudah kita rubah settingannya, maka harus kita off kan dulu atau kita reset dulu untuk power supply-nya agar fungsinya berubah ke
settingan yang baru kita rubah atau kita inputkan di timer Omron untuk intermittent ini ya kawan-kawan ya, untuk settingan di timer Omron. Kemudian di STC, termostat STC 1000 ini untuk settingannya ada F1, F2, F3 dan F4. Di sini sudah saya review di video sebelumnya, silahkan dicek ya kawan-kawan ya. Secara detail sudah saya jelaskan apa itu fungsi F1, F2, F3 dan F4 pada settingan termostat STC 1000. Nah, di sini adalah buzzer mount panel. Nanti akan kita cobakan simulasikan untuk gangguan overload di fungsinya thermal ya, proteksinya kawan-kawan ya. Di sini lampu pilot lamp yang warna hijau ini fungsinya untuk indikasi on di kontaktor, yang berarti blower menyala ya kawan-kawan ya, berputar. Nah, di sini untuk selektor saya gunakan yang merek Ford di sini ya. Selektor manual off auto. Di sini sudah saya pasang untuk 6 blower. Tapi untuk fungsi secara maksimal ini masih di 3 blower ya kawan-kawan ya, karena nanti menyusul yang 3 blower lagi. Kemudian kita masuk ke bagian dalam panel. Nah, ini dia kawan-kawan. Isinya hampir sama dengan review saya di video yang panel untuk 6 blower sebelumnya. Hanya saja di sini komponennya hanya untuk 3 blower dulu. Di sini ada kontaktor, saya gunakan Himmel yang 12 ampere. Kemudian ada thermal overload, saya gunakan di sini yang tipe LRD08 ya, Schneider. Ini request dari konsumen atau pelanggan ya kawan-kawan ya. Karena memang fungsi thermal overload ini akan menjadi sangat rentan untuk gangguan. Jadi sering terbakar ini, Jadi request dari konsumen itu menggunakan merek Schneider ya. Jadi saya pasangkan. Kemudian di sini juga untuk terminal output ke motor blower juga sudah saya siapkan di sini, tinggal hubungkan aja. Nah, kawan-kawan, untuk sensor suhu dari termostat STC 1000 juga saya hubungkan dengan terminal di sini, terminal 6 volt untuk 15 ampere arus maksimalnya ya. Saya kasih terminal di sini karena nanti akan disambungkan ke tengah-tengah ruangan kandang, ke tengah-tengah bagian kandang, baru nanti di ujungnya akan kita hubungkan kabelnya ke sensor ini ya kawan-kawan ya. Itu untuk sensor suhu. Oke kawan-kawan sekalian, nah ini untuk penampakan di bagian dalam dari pintu panel ya. Untuk timer Omron untuk intermittent baru saya hubungkan perkabelan atau wiringnya itu di satunya, yang satu lagi masih kosong karena untuk peruntukan kandang yang satu lantai lagi belum akan diisi ayam ya, masih akan di upgrade dulu untuk kandangnya. Jadi ini untuk fungsi maksimal baru untuk satu lantai, yaitu 3 blower ya kawan-kawan. Nah, di sini untuk perkabelan yang netralnya sudah saya jumper semua, masing-masing pilot lamp maupun buzzer mount panel. Kemudian untuk selektor di bagian belakangnya baru di 3 selektor yang saya hubungkan, yang 3 lagi masih kosong ya kawan-kawan. Terus di bagian MCB 3 pas juga sudah saya siapkan untuk 6 blower, ya rekan-rekan sekalian. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan simulasikan gangguan overload yang akan dideteksi oleh thermal overload ini dan akan mengindikasikan ke bagian pintu panel. Nah, di sini kelebihan dari masing-masing thermal overload itu dipasang buzzer mount panel atau alarm, kita lebih cepat untuk mengidentifikasi atau mengetahui blower mana yang betul-betul bermasalah ya. Jadi kalau alarmnya itu satu bersama, maka kita harus cek dulu ke bagian sini. Karena di sini harus teliti untuk melihat kawan-kawan, karena di sini kecil ya. Indikasinya di sini kecil. Nah, di sini kita coba buka. Ketika terjadi arus lebih di motor ya, maka thermal overload ini akan menunjukkan indikasi T atau trip. Di sini saya coba geser, maka alarm akan langsung berbunyi nih kawan-kawan. Di sini akan langsung bergeser, itu artinya terminal NO atau normally open yang di sini yang awalnya open, ketika terjadi trip di sini, maka dia akan terhubung. Inilah yang saya gunakan, yang satunya common, itu dapatnya dari positif 220, yang satu lagi yaitu output yang saya sambungkan ke bagian buzzer mount panel untuk positif. Maka ini akan terhubung, itu yang akan menginformasikan kalau thermal overload ini bekerja atau trip ke buzzer mount panel yang ada di pintu panel ya kawan-kawan. Nah, kemudian di sini ada 2 tombol juga, ada reset, terus ada stop juga di sini ya. Nah, kita akan coba simulasikan gangguan overload yang terjadi di sini. Di sini untuk arus sudah saya setting nih di 3 ampere, jadi ini aman untuk motor 2,5 ampere, aman lah.
untuk motor 1400 atau 1500 watt ya. Kita akan simulasikan ya kawan-kawan. Saya akan geser di sini, di bagian di sini ada tulisan tes di sini ya. Kita akan geser di sini, geser ke kiri. Nah, itu untuk buzzer mount panel atau alarmnya sudah menyala kawan-kawan. Di sini ada tulisan T ya, tapi sangat kecil dan tidak terlalu terang juga. Nah, di sini kita coba lihat ke bagian pintu panel. Kita lihat. Nah, kawan-kawan sekalian, di sini untuk buzzer mount panel atau alarm blower 1 mengindikasikan kalau terjadi overload pada blower 1 ya. Nah, ini masing-masing nanti akan mengindikasikan ketika yang thermal atau motor blower yang bersangkutan itu terjadi kelebihan beban atau overload ya. Sekarang kita kembali lagi ke bagian dalam panel. Kita tekan tombol reset ya. Ini bagian atas yang warna biru atau dongker ya. Ini adalah tombol reset kawan-kawan. Nah, dia akan mati. Nah, sekarang kita coba semua thermal overload ini akan kita tes untuk alarmnya. Nanti akan masing-masing akan menyala ya, akan menyala buzzer mount panel atau alarmnya. Kita coba geser semua kawan-kawan. Yang satu kita geser, yang dua juga kita geser, terus yang nomor 3 juga kita geser. Sekarang 3 thermal overload kita simulasikan terjadi gangguan kelebihan beban. Nah, di sini bisa dilihat rekan-rekan sekalian, selain lampunya berkedip, juga untuk bunyi yang dihasilkan ya, sehingga lebih cepat untuk mengidentifikasi blower atau thermal overload mana yang bekerja ya kawan-kawan ya. Jadi ketika terjadi hal seperti ini, maka selektor yang awalnya di manual atau di auto cepat di off-kan dulu. Cepat di off-kan, kemudian ditunggu beberapa saat agar dingin dulu untuk thermal overloadnya, baru di reset. Karena kalau baru menyala, maka dia akan susah juga untuk di reset. Sekarang kita reset satu persatu. Ini di reset, yang nomor 3 tutup lagi. Ini di reset juga yang nomor 2, tinggal satu yang menyala. Kemudian di reset juga yang nomor 1. Nah, demikianlah kawan-kawan untuk proses dan cara kerja dari buzzer mount panel atau alarm untuk thermal overload ya. Nah, ini sangat dibutuhkan di kandang broiler karena bisa saja untuk motor itu putarannya ketahan atau di inletnya ketutup ya, sehingga angin masuknya kurang, tapi motor blower bekerja bersamaan, ada beberapa. Jadi itu akan mengakibatkan putaran dari blower ketahan sehingga kelebihan beban atau kelebihan arus yang akan dibaca sebagai gangguan oleh thermal overload ini, tergantung dengan nilai settingan. Di sini memang saya pilih untuk thermal overloadnya yang ranknya yang tidak terlalu jauh, yaitu ranknya antara 2,5 sampai 4 ampere di sini ya. Ini yang tipe LRD 08. Ini ranknya itu dari 2,5 sampai 4 ampere. Sementara untuk beban dari motor blower yang akan dipakai ini itu di 2,5, kadang di 2,6. Maka saya setting di sini untuk arusnya itu di 3 ampere ya, di 3 ampere. Saya sarankan juga bagi kawan-kawan yang menggunakan thermal overload itu rank arusnya itu jangan terlalu jauh dari rank motor agar lebih sensitif ya untuk mendeteksi terjadinya kelebihan beban atau overload pada motor tersebut, agar bisa untuk mengetahui sejak dini terjadinya kelebihan beban pada motor blower ya kawan-kawan. Demikian rekan-rekanku sekalian untuk ulasan saya tentang panel blower ya. Ini untuk saat ini baru untuk 3 blower, yang lebih fokusnya itu mungkin di thermal overload ya. Oke rekan-rekan sekalian, terima kasih atas tontonannya. Berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.